Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 356. Ledakan. Raungan lagi. Lalu semua orang muncul di bawah Gunung Pedang. Tanah di bawah kaki mereka tertutup rapat dengan rune, memancarkan aura yang kuat. Setiap rune seperti jalan, yang tidak hanya membuat orang merasa misterius, tetapi juga sepertinya mengandung kekuatan langit dan bumi. Tapi Yang Fu dan yang lainnya tidak bisa memahaminya secara menyeluruh. Bahkan melihat sekali lagi akan membuatmu pingsan. Ini, energi pedang yang sangat kuat, lalu mereka menatap ke depan dan terkejut. Itu gunung, sebuah gunung yang menjulang tinggi hingga ke awan. Bahkan pegunungan tertinggi di Kekaisaran Yunton tidak dapat menandinginya. Gunung ini menjulang dari tanah ke langit, dan bentuknya seperti pedang yang tajam. Terlebih lagi, di puncak gunung, cahaya dingin bersinar, rune tertutup rapat, dan membawa niat pedang tertinggi, yang mengintimidasi. Itu hanya berdiri, tapi itu memberi orang rasa keagungan dan keagungan. Seperti keberadaan abadi antara langit dan bumi. Ini Jianshan, kamu harus berlatih di sini selama setengah bulan ke depan. Jika waktunya tiba, kami akan datang menjemputmu. Yu Ming, Deng Jiu, dan Jian Mo juga punya banyak penjelasan. 9 Z terakhir, bab dan bab baru, lalu mereka juga terbang. Tidak ada yang memberitahu mereka cara mendaki gunung, dan tidak ada yang memberitahu mereka cara berlatih. Hal ini membuat semua orang sedikit sedih, namun saat ini, sekelompok orang muncul. Jumlahnya tidak banyak, hanya 20 orang, hillbillies, selamat datang di Sword Mountain. Setelah orang-orang ini muncul, mereka menatap Lin Yan dan yang lainnya, dan tiba-tiba berkata, suara mereka sedingin pedang, dan ada sedikit ejekan. Mendengarkan kata-kata ini, banyak orang mengerutkan kening. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka tiba-tiba merasa bahwa ke-20 pemuda ini sangat kuat. Bahkan pakaian yang dia kenakan pun sangat mewah. Beberapa orang bahkan mengenakan pakaian sutra emas dan dihiasi batu giok suci. Hal yang paling menakjubkan adalah di antara mereka, ada seorang yang sangat muda. Dia tidak bisa dianggap remaja, hanya bisa dianggap sebagai anak-anak. Dia tampak berusia 11 atau 12 tahun. Namun yang paling mengejutkan adalah ia mengenakan gelang yang bersinar dengan cahaya keemasan dan mengalir kekuatan spiritual di atasnya, menunjukkan bahwa ia luar biasa. Itu sama sekali bukan kekuatan suci, itu sebenarnya adalah kekuatan ilahi. Apakah gelang ini artefak? Selain itu anak ini juga memakai jepit rambut yang juga memancarkan kesaktian, dan jepit rambut tersebut seperti pedang yang sangat luar biasa. Selain itu, sepatu anak juga diukir dengan simbol-simbol magis. Pakaian di tubuhnya semakin cerah, dengan aura yang luas. Di atas ikat pinggang, bahkan ada dekorasi giok dewa. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang merasa iri. Anak siapa ini? Apa anggota keluarga yang kuat ini? Artefak. Dengan peralatan ini saja, bahkan jika orang suci yang kuat datang, dia akan takut, bukan? Apakah kamu orang desa dari kerajaan Wonton? Namun, pada saat ini, suara anak itu terdengar sedikit kekanak-kanakan, namun sulit untuk menyembunyikan kesombongannya. Saat ini, sulit bagi semua orang untuk menjawab. Bahkan Lu Zhen, Luo Cheng dan yang lainnya menangis dan tertawa. Dibandingkan dengan orang-orang ini, saya memang termasuk orang udik. Sebelum mereka, bahkan sulit mendapatkan senjata suci. Setelah bergabung dengan 4 halaman, wawasan saya diperluas. Tapi saya belum pernah bertemu orang yang memiliki senjata ajaib. Apa yang kamu ingin aku tanyakan padamu, anak kecil itu? Tong Qixian berbicara lagi. Kami memang siswa dari Akademi keempat, tapi kami bukan orang desa. Semua orang dikejutkan oleh kesombongan Qixian dan yang lainnya. Hanya Lin Yan yang mengambil langkah maju dan berkata, "Oh," pada saat ini, semua orang melihat ke arah Lin Yan.
Lalu terdengar tawa, berasal dari pedesaan terpencil seperti itu. Anda masih mengatakan bahwa Anda bukan orang udik. Ini bukan sudut terpencil negara Anda. Ini adalah pusat Xinjiang Timur. Ini adalah Gunung Pedang dari Akademi Abadi. Ketika Anda kemarilah, kamu hanya bisa memberi kepada naga. Aku memelukmu, meskipun kamu adalah seekor harimau. Kamu hanya dapat jongkok untukku. Tentu saja, kamu bukan naga atau harimau. Kamu hanyalah sekelompok tikus yang ceroboh. Salah satu dari mereka berkata dengan ekspresi wajah dingin, seperti ular. Orang ini juga Mo-san dari keluarga Mo. Kata-kata ini membuat ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi dingin. Kapan mereka pernah dipermalukan, namun mau tak mau mereka memikirkan apa yang dikatakan dekan masing-masing. Bahkan Lu Zhen, Luo Cheng dan yang lainnya tersenyum pahit. Mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud dekan. Datang ke sini bukan hanya untuk berlatih, terlebih lagi menderita penghinaan. Dan seperti kata orang, Anda tetap harus menanggungnya. Apakah mungkin untuk berkonflik dengan mereka? Pada pandangan pertama, para siswa ini terlihat sangat mengesankan, jelas jauh lebih kuat dari mereka. Hanya saja sungguh frustasi menanggungnya seperti ini. Siapa yang kamu tegur? Teriak Yang Fu. Bajingan buas itu memarahimu, Mo-san mencibir. Haha, mendengar ini, para siswa dari Akademi Spiritual tiba-tiba tertawa. Dan Mo-san juga kembali sadar, dengan cahaya redup bersinar di matanya. Mencari kematian, kemudian dia hendak mengambil tindakan, dan aura itu muncul, membawa kehendak suci yang tak terbatas, dan menghancurkannya, menyebabkan banyak siswa terkejut. Bahkan Lu Zhen, Luo Cheng dan yang lainnya tidak tahan. Tapi Yang Fu dan yang lainnya tidak takut. Merasa seperti ini, Mo-san juga terkejut. Bukan hanya dia, siswa lain dari Akademi Abadi juga sedikit terkejut. Selama bertahun-tahun, tidak ada siswa yang kuat di antara 4 akademi besar di setiap sesi. Akan lebih baik jika memiliki 1 atau 2 orang suci setengah langkah. Dan Mo-san sudah setengah langkah menuju alam kesucian. Dia sangat memaksa sehingga dia tidak mampu mengintimidasi semua orang. Hal ini membuat mereka sedikit terkejut. Ini menarik. Pada saat ini, seorang pemuda yang sangat kuat berdiri. Meskipun dia belum tua, berdiri di sana, dia tampak seperti gunung. Kalau begitu biarkan aku menguji kekuatan mereka. Jika kamu berani mempermalukanku, kamu mungkin siap untuk dikalahkan, kan? Kata Mo-san, lalu sosoknya bergerak. Sulit untuk mengetahui di mana Anda berada, tapi dia muncul di belakang Yang Fu dalam sekejap dan tiba-tiba meninju. Ini bukanlah kekuatan fisik, sebaliknya, ini adalah seni bela diri. Segel tinju berlanjut satu demi satu. Seolah-olah ada auman harimau. Menatap seperti ini, para siswa dari Akademi Abadi juga tersenyum. Di mata mereka, orang-orang desa ini benar-benar tidak tahu di mana letak langit dari langit. Bukankah dekan mereka memberitahu mereka bahwa mereka harus menanggungnya di sini? Kelompok orang ini baik, tetapi mereka berani membalas. Serangan Mo-san akan cukup untuk menekan mereka semua, kan? Selain itu, Mo-san juga menampilkan 2 set seni bela diri yang sangat indah. Saat ini Yang Fu memang kaget. Dia tidak menyangka lawan akan menyerang secara instan, dan langkahnya memang sangat indah. Pada saat dia bereaksi, sudah terlambat untuk menahan pukulan lawan. Ledakan, tanda tinju itu akhirnya jatuh dengan suara. Hanya saja adegan di mana semua orang membayangkan perut yang diledakkan tidak muncul. Pukulan itu justru diterima oleh pemuda yang berbicara lebih dulu dengan 1 telapak tangan. Terlebih lagi, pemuda ini memiliki senyuman di bibirnya, sangat santai, namun kemudian semua orang melihat tatapan dingin di mata pemuda ini. Merasakan kekuatan spiritual datang dari telapak tangan Lin Yan, ekspresi Mo-san tiba-tiba menegang. Kemudian dia mengerahkan kekerasan dengan kekerasan. Saya ingin menjatuhkan Lin Yan. Tapi Lin Yan mengangkat alisnya, mengangkat tangannya, dan menyebarkan kekuatannya.
seperti cakar elang, meraih tangan Mosan. Berderak, di bawah kekuatan ini, tinju Mosan juga mengeluarkan suara benturan tulang. Mosan mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin. Rasa sakit langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ini, Mosan benar-benar ketakutan. Ia tidak menyangka ada karakter kejam di antara kelompok siswa ini. Berhenti, pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian mewah muncul. Rambutnya beruban, tapi dia memiliki aura tertentu. Nafasnya menyebar, mengguncang ruangan, membuat orang tidak berani melanggar perkataannya. Dan ketika dia berbicara, dia memancarkan cahaya ilahi. Semua ini tidak diragukan lagi berarti bahwa orang tersebut sebenarnya adalah seorang kultivator di alam dewa. Bagi para penggarap kekaisaran Yunton, ini adalah manusia dewa sejati. Begitu Anda mencapai kondisi ini, Anda akan benar-benar berbeda dari praktisi biasa. Praktisi yang melintasi dewa memiliki kekuatan magis. Ia bisa terbang di udara tanpa menggunakan senjata apapun. Ledakan, saat orang ini muncul, Lin Yan juga melepaskan telapak tangannya. Memanggil, Mosan segera mundur dan menggoyangkan lengannya dengan keras. Ketika dia melihat tinjunya berubah menjadi ungu. Diakon Zong, ketika lelaki tua itu mendekat, Mosan, Qisian dan yang lainnya juga memberi hormat padanya. Ya, Zong Hong mengangguk, terutama saat dia melihat Qisian, dia menunjukkan senyuman yang langka. Kemudian dia melihat ke 100 siswa di 4 halaman, dan ekspresinya tiba-tiba berubah dengan sedikit rasa dingin. Terutama menatap Lin Yan, dia sedikit mengernyit. Dia sengaja datang terlambat, hanya untuk membiarkan Mosan dan yang lainnya mempermalukan siswa dari 4 halaman utama. Apakah ini ritual yang harus dilakukan setiap siswa dari 4 akademi besar? Tapi kali ini sangat berbeda. Para siswa dari 4 halaman utama tidak dipermalukan, tetapi Mosan menderita kerugian besar. Sekarang kamu di sini, kamu harus mematuhi peraturan. Bagaimana kamu bisa berperilaku di tempat suci seperti gunung pedang kami? Teriak Zong Hong. Jelas dialah yang mengambil langkah pertama, Yang Fu segera berkata, agak tidak yakin. Tapi Zong Hong mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu berdebat denganku? Jangan berani, merasakan aura agung dan luas dari tubuh Zong Hong, Yang Fu akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, seorang kultivator di God Crossing Realm dapat membunuhnya hanya dengan 1 jari ketika dia sedang marah. Karena kamu termasuk di antara 100 jenius teratas di 4 halaman, kamu datang ke Sword Mountain hanya untuk berlatih, ikutlah denganku. Kata-kata itu bercampur dengan keagungan yang luar biasa. Dan semua orang terlalu gugup untuk bernapas, ikuti di belakang. Lin Yan dan Ling Xi sangat santai, terutama Lin Yan. Di tempat lain, lupakan saja, tapi di Gunung Jianshan ini, Lin Yan benar-benar betah. Semuanya sangat familiar, pegunungan yang familiar, maksud pedang yang familiar. Dan saat Lin Yan dan yang lainnya pergi, Mosan baru saja melepaskan dinginnya hutan. Mosan, bagaimana kamu bisa menderita kerugian sebesar itu di tangan orang udik itu? Jika ini menyebar ke Akademi Abadi, bukankah kamu akan ditertawakan sampai mati oleh para siswa itu? Pemuda itu tiba-tiba berbicara, namanya Huosan, dan dia sesuai dengan namanya. Anak itu agak aneh, dan auranya kendor, dia sebenarnya memiliki kemauan suci. Saya khawatir dia baru setengah langkah menuju alam suci, kekuatan fisiknya luar biasa kuat. Hanya saja, meski begitu, aku tidak takut padanya. Jika Diakon Zong tidak datang, aku pasti bisa menekannya dalam pertarungan. Lalu Mosan berkata lagi. Huosan dan yang lainnya tidak berkomitmen tentang hal ini. Orang-orang desa itu, meskipun kekuatannya luar biasa, masih tak terlukiskan di mata mereka. Apa yang mereka praktikkan adalah keterampilan ilahi dan bahkan keterampilan abadi.
Mereka yang berhubungan dengannya semuanya adalah seni rahasia yang luar biasa dan seni bela diri biasa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan sekelompok orang dari daerah kecil itu? Menurut aturan sebelumnya, saya khawatir mereka harus mendaki gunung selanjutnya. Haha, ini adalah kesempatan bagus untuk mempermalukan mereka. Saya ingin tahu apakah mereka bisa mendaki Gunung Pedang 10.000 zang setinggi 800 kaki ini. Dikatakan, 800 kaki. Menurutku sulit bagi mereka untuk mencapai ketinggian 500 kaki, kan? Mo San mencibir. Siswa kelas ini terlihat agak luar biasa. Meskipun mereka belum tentu kuat, mata mereka dipenuhi dengan ketekunan. Pada saat ini, seorang gadis muda berbicara. Dia sehalus air terjun, penampilannya sangat cantik, dan dia mata pun semakin menawan. Terutama kakinya yang panjang dan ramping sungguh mempesona. Apalagi wanita ini, mengenakan rok panjang seperti Chongsam, warna putih saljunya juga menjulang tinggi, membuat orang mau tidak mau menatapnya dengan rakus. Yan Yu, apakah kamu sedikit melebih-lebihkan, kata Mo San. Mungkin, tapi aku tidak tahu kekuatan mereka, tapi ada seorang gadis di antara mereka yang sangat cantik, kata Yan Yu. Oh, ini langsung membangkitkan minat Mo San dan yang lainnya. Aku khawatir orang yang bisa membuatmu berkata cantik itu cukup baik, tapi betapa cantiknya seorang wanita dari daerah pedesaan ini. Aku harus melihatnya lebih dekat nanti, kata Mo San. Baru saja, mata mereka terfokus pada Lin Yan, Yang Fu dan lainnya. Tapi dia tidak memperhatikan gadis yang disebutkan Yan Yu. Mo San, kenapa kamu tidak melihat Mo Hui? Huo San lalu mengganti topik. Aku tidak tahu. Secara logika, dia seharusnya ada di sini. Mungkinkah dia sedang retret di Akademi Spiritual Kekaisaran Wonton? Mo San juga menggelengkan kepalanya. Kita harus pergi, kata Yan Yu. Di mana Qi-Xian? Tetapi ketika mereka pergi, mereka menemukan bahwa Qi-Xian hilang. Di sana, semua orang menatap, wajah mereka sedikit pucat. Namun Qi-Xian ditemukan tertidur di atas batu kecubung. Hal ini membuat mereka terdiam. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk mempermalukan orang-orang itu. Qi-Xian, sebaliknya, tidak memiliki kesadaran sama sekali. Namun kelompok orang ini tidak berani membangunkan Qi-Xian. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa Qi-Xian adalah cucu kesayangan Penatua Qi, dan dia sangat berbakat sehingga dia pasti akan menjadi andalan Akademi Abadi di masa depan, dengan status yang sangat luar biasa. Namun, Yan Yu tersenyum, bergerak dengan banyak langkah, berjalan ke batu kecubung, dan membangunkan Qi-Xian. Kak Yan Yu, aku hanya mengatakannya sesuai dengan apa yang kamu ajarkan padaku. Tapi aku tidak bisa menakuti mereka sama sekali. Itu tidak menyenangkan sama sekali. Tadi malam, kakekku memaksaku untuk berlatih sepanjang waktu. Aku bahkan belum melakukannya, belum tidur. Silakan saja, aku akan tidur di sini. Qi-Xian tertawa. Dia hanyalah seorang anak berusia 12 tahun. Niat membunuh apa yang mungkin terjadi. Dia selalu hidup dalam kemurnian dan kepolosan, sama sekali tidak memahami bahaya dunia. Kata-kata yang diucapkan kepada Lin Yan dan yang lainnya sebelumnya juga diajarkan oleh Mo San dan yang lainnya. Melihat Qi-Xian tertidur lagi, semua orang tidak berdaya. Kalau begitu ayo pergi, kesempatan untuk mempermalukan para bajingan itu hanya datang sekali dalam 100 tahun, jadi kita tidak boleh melewatkannya. Huo San mau tidak mau menggosok tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Mendengar ini, semua orang pun mencibir, langsung menuju Gunung Pedang. Saat ini, Lin Yan dan yang lainnya telah tiba di alun-alun di depan Gunung Jian. Ini dojonya, itu juga merupakan bagian bawah Sword Mountain. Melihat ke atas, Anda dapat melihat tangga batu yang mengarah langsung ke Gunung Pedang. Ini adalah Gunung Pedang, tingginya puluhan ribu kaki. Ada 100.000 pedang di gunung itu, dan setiap pedang luar biasa, dan di puncak Gunung Pedang,
Ada pedang yang dipegang oleh orang-orang kuat yang memiliki meninggal di Akademi Abadi selama hidup mereka. Pedang. Zhong Hong berbicara, seperti Hong Zhongdalu, setiap suara mengejutkan. Namun para siswa ini terkejut dengan betapa luar biasa gunung pedang ini. Tangga batu di depanmu bisa menuju ke puncak gunung pedang, dan setiap setinggi 1000 kaki, ada makam pedang, tempat berbagai pedang ditempatkan. Jika kamu bisa beresonansi dengan pedang di sana, kamu bisa singkirkan, kata Zhong Hong. Apa? Mendengar ini, semua orang senang. Lalu jika itu beresonansi dengan 10.000 pedang ini, bukankah mungkin untuk mengambilnya? Lu Zhen mengerucutkan bibirnya, tampak bersemangat untuk mencobanya. Orang desa adalah orang desa. Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara mengejek terdengar. Mo San dan yang lainnya telah tiba. Mereka menahan keterkejutan dan berkata, pada tahun-tahun ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang datang ke tempat Anda. Tetapi dalam 10.000 tahun terakhir, hanya 17 orang yang telah mengambil pedang di Gunung Pedang. Dan mereka hanya membawa pedang bersama mereka masing-masing. Hanya kamu ingin mengambil Wan Jian. Hahaha, menurutku kamu bahkan tidak bisa mencapai makam pedang. Hahaha, tawa sekelompok orang ini juga menyebar dengan cepat. Ayo. Seperti Hua Jiuzhu, orang-orang ini dilahirkan dengan perasaan mulia dan luar biasa. Dia meremehkan kebersamaan siswa dari 4 halaman utama. Terlebih lagi, yang membuat mereka membenci siswa dari 4 halaman adalah orang-orang ini merampok sumber daya budidaya mereka. Entah itu pertarungan untuk mendapatkan obat ajaib atau hadiah dari pertarungan jenius Kui, mereka semua kehilangan sumber daya budidaya orang-orang ini. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana kita tidak membuat orang-orang ini marah? Tradisi Xianyuan ini berlanjut hingga saat ini. Dikatakan bahwa direktur asli Akademi Abadi melakukannya dengan sengaja. Adapun makna mendalamnya, tidak ada yang tahu. Apakah ini benar? A sama dengan C, semua orang sedikit terkejut ketika mendengar ini. Apakah pedang di Gunung Pedang begitu sulit untuk diambil? Mereka benar, kesulitan mendaki Gunung Pedang itu seperti hukuman ilahi. Tidak bisa dilintasi. Setiap langkah membutuhkan keberanian dan ketekunan yang besar, bahkan rintangan setiap 1000 kaki pun berbeda. Saya dapat memberitahu Anda, tanpa memberitahu Anda sebelumnya, dalam 10.000 tahun terakhir, yang tertinggi di antara senior Anda dari 4 halaman telah naik hingga 1.300 kaki dalam setengah bulan ini, kata Zhong Hong. Setengah bulan? Hanya 1.300 kaki? Hal ini membuat banyak orang merasa putus asa. Lagi pula, mereka ingin melihat apa yang berbeda dari apa yang disebut makam pedang. Tapi ini berarti mereka hanya bisa melihat makam pedang ketika tingginya mencapai 1000 kaki. Tentu saja, konon ada orang jenius di antara kalian yang berusia 10.000 tahun, mungkin kalian bisa memecahkan rekor ini, atau mungkin naik ke ketinggian 1.301 kaki. Hahaha, Mo San tiba-tiba tertawa, bakat 10.000 tahun. Ini terdengar seperti lelucon terbesar di dunia. Senyuman itu suaranya sangat keras di telinga semua orang. Mereka tahu ini ironis, tapi tidak ada yang bisa Anda lakukan. Selanjutnya, ayo kita mendaki gunung. Lagi pula, aku harus mengingatkanmu akan satu hal. Mo San dan yang lainnya akan mendaki gunung bersamamu. Ini akan sedikit merugikanmu karena ini bukan kali pertama mereka mendaki Gunung Jianshan, tapi satu hal yang adil. Gunung Pedang ini sangat misterius. Selama Anda memiliki cukup kesempatan, Anda mungkin dapat mencapai level yang sangat tinggi, dan kamu bahkan mungkin mengambil pedang. Zhong, setelah Hong selesai berbicara, dia mengabaikan orang-orang ini. Di matanya, dia selalu meremehkan orang-orang ini. Selama 10.000 tahun terakhir, banyak siswa dari 4 halaman utama telah datang ke Gunung Pedang ini. Pertunjukan itu sungguh tak tertahankan. Bahkan setelah 4 halaman ditutup, banyak orang ingin bergabung dengan Akademi Abadi, tetapi mereka hanya dapat dianggap sebagai siswa tingkat terendah dari Akademi Abadi.
Terlalu lemah. Fondasinya terlalu buruk. Orang-orang itu berpuas diri karena berhasil menerobos ke alam suci. Penglihatan seperti itu sangat rendah sehingga membuat orang merasa kasihan. Sampai hari ini, mereka yang disebut jenius dari 4 halaman itu seperti tukang di Akademi Pedang, diizinkan mengikuti tren orang lain dan diintimidasi. Bahkan tradisi ini diejek oleh banyak pihak. Selama bertahun-tahun, banyak tetua Akademi Abadi ingin menghapus tradisi ini. Keempat halaman tidak akan dibuka lagi di Kekaisaran Wonton. Tapi semuanya ditolak secara lisan oleh Dekan Akademi Peri. Hal ini juga membuat orang-orang di Akademi Abadi cukup mengeluh. Dia semakin membenci orang-orang dari 4 halaman ini. Akademi Abadi juga malu dengan orang-orang ini. Kabupaten, apakah kamu berani bersaing untuk melihat siapa yang bisa mendaki Gunung Pedang lebih tinggi? Bagaimana kalau kita bertaruh pada pil ajaib? Mosan menatapnya dengan tatapan licik. Bertaruh pada pil ajaib. Hal ini membuat semua orang mengerutkan kening. Bagaimana mereka bisa mendapatkan ramuan ajaib? Hahaha, kamu benar-benar dari daerah terpencil, bukankah kamu punya pil ajaib? Huo San juga tertawa. Kalimat ini membuat Yang Fu dan yang lainnya semakin marah. Namun pada akhirnya sulit bagi mereka untuk mengatakan apapun. Tidak apa-apa jika kamu tidak bertaruh pada ramuan ilahi. Bagaimana kalau bertaruh pada 100 ramuan suci? Taruhan seperti itu menghinamu. Mari kita bertaruh apakah kamu bisa mendaki 1000 kaki dalam 1 hari. Jika kamu bisa, kami akan melakukannya memberimu 100 pil suci. Dan, bagaimana jika kalian semua tidak bisa memberi kami 100 pil suci? Kata Mosan. Meski begitu, tidak ada yang berani bertaruh. Bagaimanapun, mereka penuh keraguan tentang Gunung Pedang ini. Sayang sekali, kamu bahkan tidak memiliki sedikit keberanian. Siswa lain dari Akademi Abadi terstimulasi dari pinggir lapangan. Ini adalah metode yang provokatif. Tapi semua orang sangat marah. Ini merupakan penghinaan bagi mereka. Jangan pernah berjudi. Saat ini, sekelompok orang tiba-tiba muncul. Orang-orang ini terlihat setengah baya. Tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat ada rambut putih di antara mereka. Kakek 7, apakah itu kamu? Pada saat ini, Lu Zhen terkejut, menatap salah satu dari mereka, dan berkata dengan heran. Benarkah? Pria itu sedikit terkejut. Saya Lu Zhen dari keluarga Liu dari Kekaisaran Mingsan. Apakah keluarga Lu baik-baik saja? Pria itu tiba-tiba terkejut. Ketika saya meninggalkan keluarga Lu dengan 4 halaman, saya baru berusia 16 tahun, sudah 100 tahun dalam sekejap mata. Tetapi saya belum pernah melakukannya, kembali ke keluarga Lu. Hal ini membuat Lu terkejut, yang membuatnya senang. Orang di depannya ternyata adalah Lu Youwei dari keluarga Lu, seorang jenius yang bergabung dengan 4 halaman 100 tahun yang lalu. Ini bukan tempat bagimu untuk membicarakan kehidupan sehari-harimu, teriak Mo San ketika dia melihat orang lain mengidentifikasi seorang kultivator dari keluarganya. Suara ini membuat ekspresi Lu Youwei dan yang lainnya berubah. Namun pada akhirnya saya tidak berani membantah. Tidak ada yang menyangka perkataan Mosan akan membuat Lu Youwei dan yang lainnya begitu takut. Pastikan untuk tidak memprovokasi mereka. Asal-usul mereka luar biasa. Dan, orang-orang dari tempat seperti kita, bagaimana kita bisa membandingkannya dengan mereka? Dalam hal latar belakang, mereka terpisah ribuan mil. Dan dalam hal bakat, adalah perbedaan yang sangat besar. 6 Youwei menatap Lu Zhen dan berkata. Terlihat kelompok masyarakat ini penuh dengan ketidakberdayaan. Saat mereka datang ke sini, mereka sangat bangga. Tapi sekarang, selain tidak berdaya, saya masih tidak berdaya. Lu Youwei dan yang lainnya datang ke sini hari ini untuk mengingatkan Lu Zhen dan yang lainnya. 100 tahun yang lalu, mereka masih muda dan energik, dan mereka sangat tertipu. Semua hadiah yang mereka terima dari pertempuran antara Tian Cai Kui di 4 halaman telah ditipu, dan bahkan harta mereka sendiri pun ditipu.
Semua itu masih tergambar jelas dalam ingatanku. Apalagi mereka datang ke sini karena ingin melihat keturunan dari keluarganya sendiri. Mereka sudah 100 tahun tidak kembali dan tidak tahu bagaimana keadaan keluarganya sendiri. Tetapi pada saat ini, sebuah teriakan mengganggu pembicaraan mereka. Mata Mo San dingin, Huo San juga sedikit marah. Meskipun kedua orang ini tidak kuat, bakat mereka sangat luar biasa, dan mereka memiliki latar belakang yang tak tertandingi yang tidak dapat dibandingkan dengan Lu Youwei dan lainnya. Bagaimana? Apakah kamu berani bersaing? Lalu Mo San berkata lagi. Tapi saat ini, tidak ada yang menjawab. Haha, tampaknya yang disebut jenius dari 4 halaman utama kali ini tidak lebih dari itu. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian. Huo San juga menunjukkan ekspresi tegas. Ini membuat semua orang terlihat murung. Tapi kata-kata Nam Youwei terngiang-ngiang di telinga mereka. Pada saat ini, meskipun mereka marah, mereka hanya bisa menahannya. Sepertinya Akademi Perimu tidak lebih dari ini. 100 pil suci. Benar-benar konyol. Apakah ini latar belakangmu? Tepat ketika Mo San dan yang lainnya hendak berbicara, Lin Yan berdiri dan berkata. Kata-kata Lin Yan langsung menarik perhatian semua orang. Siapa orang ini? Lu Youwei juga fokus, sedikit marah. Dia baru saja memperingatkan untuk tidak memprovokasi orang-orang ini dan tidak bertaruh dengan mereka. Hanya perlu bersabar selama setengah bulan, sekarang Lin Yan masih berani ekspor. Lebih baru tercepat 1S7 pada 1X. Begitu kata-kata ini jatuh, Mo San dan yang lainnya juga melihat ke arah Lin Yan lagi. Lalu dia melihat Ling Xi di samping Lin Yan. Untuk sesaat, mata mereka berbinar. Mengherankan, ada begitu banyak keindahan di halaman peri. Penampilan Yan Yu tidak akan masuk 10 besar di Akademi Peri ini. Namun ketika Mo San menatap ke arah Ling Qi, ia merasa gadis ini tidak hanya terlihat seperti peri dari surga, tetapi juga memiliki aura yang membuat orang merasa misterius dan misterius. Wanita seperti itu pasti menarik perhatian semua orang. Itu membuat orang merasa sedikit linglung. Tapi kemudian, mereka menjadi tenang, menatap Lin Yan dan berkata, sepertinya masih ada orang yang percaya diri di 4 halaman. Jadi apa yang ingin Anda pertaruhkan? Jika tidak, seperti yang disebutkan sebelumnya, bertaruh pada batu suci. Setelah mengucapkan kata-kata ini, semua orang memiliki sedikit ejekan di bibir mereka. Bahkan Yang Fu dan yang lainnya mengernyitkan alis. Batu dewa, bukankah itu terlalu murah? 10 ramuan, Lin Yan berkata, sebenarnya, aku juga suka berjudi, tapi aku khawatir kamu tidak akan berani. Mengejutkan semua orang. 10 buah obat mujarab. Ini di mana kekaisaran pangsit. Ramuan suci dianggap langka, dan tidak ada yang bisa mengeluarkan batu suci. Hal ini juga diselidiki oleh Mo San dan lainnya. Mereka merasa menyebut batu keramat saja sudah cukup untuk mempermalukan orang-orang tersebut. Siapa yang berani bertaruh dengan mereka? Tapi sekarang, seorang pemuda tiba-tiba berdiri dan ingin bertaruh 10 ramuan dengan mereka. Itu obat mujarab. Sepertinya kamu benar-benar tidak berani. Kamu adalah sekelompok pengecut. Untungnya, saya tidak menyebutkan bertaruh pada Tao Dan, kalau tidak kamu akan takut menangis. Lin Yan. Lagi, metode yang provokatif. Mereka tahu bagaimana melakukannya, dan Lin Yan secara alami bahkan lebih mahir. Yang disebut Gunung Pedang ini memang sulit untuk didaki. Tapi itu untuk semua orang, mengapa Lin Yan takut? Mo San dan yang lainnya langsung marah. Apakah mereka dibenci oleh orang desa? Hanya saja mereka sebenarnya tidak memiliki pil ajaib apapun. Bagaimana mereka bisa memiliki harta sebesar itu? Dan mereka juga tahu bahwa Lin Yan pasti tidak melakukannya. Apakah ada siswa dari 4 halaman utama? Hahaha. Saat ini, Yang Fu dan yang lainnya juga tersenyum. Pertaruhan seperti itu juga menyelamatkan muka ke 4 halaman.
Karena Mo San dan yang lainnya tidak akan pernah berjudi. Kami benar-benar tidak bisa mendapatkan obat mujarab, dan kamu juga pasti tidak memilikinya kan? Tapi artefaknya oke, tapi apakah kamu berani bertaruh? Dan apakah kamu punya harta karun seperti itu? Kami menyebutkan ramuan suci sebelumnya hanya untuk diambil jaga wajahmu. Aku tidak ingin bertaruh pada harta yang tidak bisa kamu keluarkan. Yan Yu, sebaliknya, mundur selangkah dan berkata. Suaranya sangat menyenangkan. Ini membuat orang merasa bahwa ini bukanlah pertaruhan yang penuh kemarahan. Dan percakapan yang menyenangkan secara umum. Setelah ini, banyak orang di 4 halaman menatap Lin Yan. Di mata mereka, Lin Yan pasti tidak akan berjudi. Wow, namun pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Di tangan Lin Yan, pedang Dewa Petir bersinar, kekuatan suci juga menyebar, membawa aura yang menakutkan. Hah, melihat pedang dewa ini, Mo San dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Yan benar-benar memiliki senjata ajaib. Kenapa kamu tidak berani? Dan karena kamu sudah bertaruh, mari kita buat peraturan. Bagaimana kalau aku bertaruh pada kalian semua? Lin Yan menatap orang-orang ini, lekukan mulutnya terangkat dengan bangga. Semakin sering hal ini terjadi, Mo San dan yang lainnya menjadi semakin kesal. Lalu Huo San berkata, apa maksudmu bertaruh pada kita semua? Saya akan bersaing dengan kalian semua. Jika saya kalah dari salah satu dari Anda, saya akan kalah, dan pedang ini akan diberikan kepada Anda. Tetapi jika saya lebih baik dari kalian semua dan bisa mendaki gunung pedang lebih tinggi dari Anda, maka Anda akan kalah dan Anda masing-masing akan kehilangan senjata ilahi kepada saya, kata Lin Yan. Hahaha, sombong sekali. Mendengar ini, Mo San dan yang lainnya tertawa bagaikan petir. Tapi Ling Qi mencibir di dalam hatinya, dia sangat mengenal Lin Yan. Jelas sekali, Lin Yan mencoba menipu orang-orang ini. Biarkan orang-orang ini tertawa sekarang, karena mereka tidak akan bisa tertawa nanti. Aturan ini tidak sulit untuk dipahami, dan itu adil. Tapi ketika Lin Yan mengucapkan kata-kata ini, bahkan ekspresi Zhong Hong pun berbinar. Jika Lin Yan ingin menang, dia hanya bisa mengalahkan orang lain. Apa itu mungkin? Bahkan tidak ada secercah harapan pun. Muda dan sembrono, dengan sedikit pengetahuan, apakah menurutmu ini adalah jenius dari kerajaan Wonton? Zhong Hong juga mencibir dingin, dengan sarkasme di alisnya. Tidak, Lu Yuwei dan yang lainnya bahkan memblokirnya. Apakah kamu mencari kematian? Tapi Mo San tiba-tiba berteriak. Teriakan ini seperti guntur, membuat Lu Yuwei dan yang lainnya gemetar. Jangan berani, bahkan orang yang sudah hidup ratusan tahun pun masih tidak berani bernapas di depan remaja seperti Mo San. Hal ini juga membuat Lu Zhen dan yang lainnya marah. Apakah siswa dari 4 halaman utama tidak memiliki status sama sekali ketika mereka datang ke halaman abadi ini? 6 Youwei dan yang lainnya jelas telah mencapai alam suci, atau bahkan alam raja suci. Tapi menjadi sangat terhina, dan ini semua adalah orang yang lebih tua, makhluk paling mulia di keluarga mereka. Tapi dia hanya bisa dihancurkan oleh orang lain. Aduh, semuanya hanya bisa berubah menjadi desahan. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Kalau begitu, aku khawatir kamu akan selingkuh, kata Lin Yan. Apakah kita akan berbuat curang? Mo San sangat marah. Lupakan saja, ayo cepat bertaruh. Aku tidak sabar melihat ekspresi sedihnya. Huo San mencibir. Desir, 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 Mo San, Huo San dan lainnya segera bertaruh. Yan Yu melirik Lin Yan, sedikit curiga, namun pada akhirnya, taruhan pun dibuat. Ini adalah pedang dewa. Setelah dilelang, bisa ditukar dengan banyak pil suci. Meski jumlahnya 19, masing-masing masih bisa mendapatkan banyak pil suci. Taruhan telah dibuat, dan lengkungan sudut mulut Lin Yan menjadi semakin jelas. Namun di mata Zhong Hong, itu menjadi ketidaktahuan yang paling dalam. Jelas sekali,
Mo San dan yang lainnya juga berpikiran demikian. Kalau begitu, ayo kita mendaki gunung, kata Mo San. Desir, begitu kata-kata itu keluar, Lu Zhen, Luo Cheng dan yang lainnya bergerak dan menuju ke atas. Pandawa itu bagaikan kilat, tapi ini membuat Mo San dan yang lainnya menatap dengan dingin. Kamu mendaki begitu cepat sekarang, kamu akan menderita nanti, Huo San juga berkata. Lin Yan, apakah kamu yakin, saat ini, Yang Fu, Zhang Yue dan yang lainnya melirik Lin Yan. Lin Yan segera memberi mereka pandangan lega. Menatap tampilan ini, semua orang mengangguk dan menuju ke arah Jianshan. Saat ini, hanya Lin Yan dan Ling Xi yang tersisa di antara siswa di 4 halaman. Terutama Ling Qi yang mengenakan jubah hijau, auranya keluar. Kulit di lehernya seperti salju, dan seolah-olah ada cahaya yang bersinar, yang membuat orang terpesona. Ayo pergi juga, Lin Yan melihat ke arah jalan Ling Qi. Ling Qi mengerucutkan bibirnya dan mengangguk patuh. Senyuman itu seakan menutupi dunia. Gadis itu, belum lagi di Akademi Abadi, bahkan di kota Dongling, wilayah tengah Xinjiang Timur, dia mungkin dianggap wanita yang menakjubkan, kan? Kata Mo San sambil menatap punggung Lin Yan dengan lebih dingin ekspresi. Wanita seperti itu sebenarnya memiliki hubungan yang luar biasa dengan Lin Yan. Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak marah? Gadis seperti itu seharusnya menjadi milik mereka. Setengah bulan ke depan, sudah cukup untuk mengubah segalanya, kata Huo San, senyuman muncul di sudut mulutnya. Tetapi rasa dingin yang menggigit terlihat di sudut matanya. Benar, dan selanjutnya, saatnya mempermalukan para siswa ini, terutama pria bernama Lin Yan. Mo San juga baru saja mendengar nama Lin Yan. Wohoho, lalu mereka pun mendaki gunung. Lin Yan itu benar-benar konyol, kata Lu Youwei setelah semua orang ini pergi. Bukankah kita melakukan hal yang sama saat itu? Hasilnya, pelajaran seumur hidup. Saya bertanya-tanya berapa kaki yang bisa mereka panjat. Pada sesi terakhir, batas tertinggi kami adalah 489 kaki dalam 1 hari. Meski itu berlangsung selama 15 hari, pada akhirnya, orang tertinggi hanya mencapai 1000 kaki. Banyak orang telah melihat makam pedang setinggi 1000 kaki. Namun belum ada seorang pun yang pernah melihat makam pedang yang tingginya lebih dari 2000 kaki atau bahkan lebih tinggi dalam 10.000 tahun ini. Hanya ketika Anda mendaki gunung pedang Anda dapat mengetahui betapa mengejutkannya hal itu. 100 kaki pertama bukanlah sesuatu yang istimewa. Namun setelah 100 kaki, kekuatan spiritual antara langit dan bumi menjadi kaya. Tapi di saat yang sama, energi pedang yang sangat kuat menyerang. Energi pedang ini tidak terlihat, keberadaan yang tak terlihat, tapi sangat kuat, tampaknya diarahkan langsung ke seluruh tubuh mereka, menyebabkan tubuh mereka sangat tergelitik. Puff, bahkan ada seorang siswa yang ketika mencapai ketinggian 110 kaki, tidak dapat bertahan lagi dan seteguk darah muncrat. Energi pedang semacam itu membuatnya pucat. Sepertinya jika dia melangkah lebih tinggi, dia akan terbunuh oleh energi pedang. Membunuh? Hahaha, sayang sekali. 4 rumah tahun ini tampaknya lebih buruk dari yang sebelumnya. Kalimat inilah yang dikatakan Mo San. Saya juga melihat catatan pendakian kompleks ke Gunung Jianshan. Saya tahu bahwa pada sesi sebelumnya, para siswa tersebut tidak dapat bertahan hingga tingginya lebih dari 170 kaki. Kali ini, ada 50 orang lebih banyak. Dari sebelumnya, jadi terlalu banyak sampah, semua orang sudah terlihat berat. Tapi mereka berjalan dengan mudah, seolah energi pedang tidak ditujukan pada mereka. Melihat pemandangan ini, ada sedikit rasa pahit di bibir mereka. Ada kesenjangan besar antara saya dan orang-orang ini. Desir, 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 namun, Yang Fu, Zhang Yue, Gao Qi dan lainnya dari Akademi Spiritual memiliki ekspresi tegas di wajah mereka, menatap puncak gunung pedang yang tidak dapat dijangkau, dan dengan cepat memanjat menjauh.
HMPH, Mosan, Huosan dan yang lainnya mendengus dingin, dan dengan cepat pergi tanpa henti. Budidaya gunung pedang ini juga merupakan kesempatan langka bagi mereka. Jika bukan karena siswa dari 4 halaman utama, mereka hanya akan memiliki satu kesempatan untuk mendaki setahun sekali. Ketika mereka pergi, Yan Yu melirik Lin Yan dan berkata, "Sekarang kita sudah bertaruh, jangan menyerah di tengah jalan." Namun tidak setarget Mosan, Huosan dan lainnya. Setelah kata-kata itu jatuh, Yan Yu juga bergerak dan bergegas ke atas. Jarak 100 kaki ini bukanlah halangan bagi mereka. 3.000 kaki pertama bukanlah halangan besar bagimu. Kuburan pedang di sana semuanya adalah pedang biasa. Hilang, lalu kamu bisa naik ke ketinggian 5.000 kaki. Pedang yang ada 1.000 pedang di dalam kubur, dan salah satunya disebut pedang peri King Lian, yang sangat cocok untukmu. Pedang itu berwarna hijau dan memiliki teratai bersinar di atasnya. Lin Yan memandang ke jalan Lingqi. Mendengar hal tersebut, Lingqi juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yan mengetahui Jianshan ini dengan baik. Pedang gunung pedang lebih dari 10.000 pedang. Dengan banyaknya pedang, Lin Yan bisa mengetahui pedang mana yang paling cocok untuknya. Pergi, jelas sekali, Lin Yan tidak ingin mendaki begitu cepat. Oke, mata Lingqi tegas, langkahnya bergerak, dan dia tiba-tiba pergi. Lin Yan, di sisi lain, menatap puncak gunung pedang dengan sedikit nostalgia di hatinya. Bahkan ada desahan, 10.000 tahun yang lalu, saya datang ke sini bersama Yu Niao dan meninggalkan jejak yang tak terhitung jumlahnya di gunung pedang ini. Saya tidak menyangka takdir akan bertemu, dan sekarang, saya datang ke sini lagi. Didengar oleh Lin Yan, berkeliaran di hatiku, lalu matanya memadat seperti pedang. Maju, hanya saja Lin Yan berjalan dengan mantap, tapi tidak cepat. Lin Yan tidak hanya ingin mengalahkan Mosan dan lainnya, tetapi juga berlatih. Bahkan Dekan Akademi Abadi saat ini tidak mengetahui arti sebenarnya dari Sword Mountain, bukan? Berapa banyak orang di dunia ini yang mengetahui rahasia Sword Mountain? Tapi Lin Yan tahu, oleh karena itu, pada saat ini, Lin Yan melambat selangkah demi selangkah, tubuhnya seperti pedang, dan setiap langkah seperti pedang tajam yang menembus tanah. Bagian chapter garis bawah terbaru. Naik. Saat ini, Yu Ming, Mo Yu dan 4 orang lainnya juga datang ke halaman utama halaman peri. Akademi Abadi sangat besar, dan Gunung Pedang hanyalah sebagian kecil darinya. Halaman utama adalah tempat tinggal orang-orang yang sangat kuat. Lihat Penatua Qi, mereka berempat berkata dengan hormat, sambil menatap orang tua itu. Mereka hanyalah orang biasa di Akademi Abadi. Jika mereka tidak menjadi dekan dari 4 halaman utama, mereka mungkin tidak dapat melihat orang berpangkat tinggi seperti Qi Yuan seumur hidup mereka. Periode 10.000 tahun telah tiba. Ini selalu menjadi lelucon. Bahkan dekan saat ini pun menertawakannya. Namun, ini adalah aturan akademi, jadi saya hanya bisa bertanya apakah ada bakat luar biasa dalam hal ini, sesi. Qi Yuan menghembuskan energi abadi dan berkata,